Sobat Otomotif, kembali lagi dengan saya Shani Alatas dalam segmen Autobis on Location. Nah Sobat Otomotif, Bank Indonesia baru saja mengerek suku bunga mereka menjadi 5,25%. Nilai ini menjadi yang tertinggi sejak September tahun 2019 yang lalu. Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI ini menyebutkan bahwa proses leasing ini menjadi diperketat. Mengapa? Yang pertama tentunya karena tingginya suku bunga Bank Indonesia dan yang kedua adalah untuk mengurangi kredit bermasalah. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap penjualan. APPI bahkan merevisi target penjualan mereka dari 8% di tahun 2022 menjadi 5-6% di tahun 2023. Industri tentunya tidak akan tinggal diam. Lantas strategi apa saja yang akan dilakukan? Yuk kita tanyakan langsung. Saya rasa memang Hyundai untuk tahun 2022 ini sangat pesat ya perkembangannya. Kalau kita bandingkan year over year, kalau dilihat dari Januari to Oktober di tahun 2021 dengan pencapaian kami di tahun 2022 ini, growth-nya itu sudah lebih dari 900%. Jadi dari Januari sampai Oktober ini bisa dibilang saat ini kami sudah berhasil meretailkan 24.000 unit kendaraan. Puji syukur ya kalau penjualan di Auto 2000 sendiri sampai bulan Oktober yang lalu kita masih on the track ya. Di Jakarta Pusat sendiri di bawah area saya 8 cabang bulan lalu membukukan di atas angka 1.000 unit. Untuk saat ini memang Creta dan Stargazer adalah dua backbone utama. Kemudian karena Creta sendiri kan sudah diluncurkan lebih dulu ya. Jadi dari bulan Februari 2022 itu sudah mulai diretailkan. Dan Stargazer kami baru luncurkan di bulan Agustus tahun ini. Jadi baru sekitar 3 bulan retail. Tapi masing-masing sudah memberikan kontribusi yang cukup signifikan, di mana Creta sendiri itu sudah melebihi 50% untuk breakdown komposisinya. Dan untuk Stargazer sendiri pun baru 3 bulan tapi sudah 25% kontribusinya. Yang pertama tetap yang menjadi idola adalah di tipe Innova ya. Innova ini memang favorit. Kijang Innova ini favorit modelnya orang Indonesia. Yang kedua di Avanza Veloz. Yang ketiga ada di Fortuner GR diesel ya. Tentu saja kami selalu berusaha untuk memberikan paket-paket yang lebih mudah. Jadi walaupun misalnya ada kenaikan suku bunga, tapi kami bisa melakukan berbagai variasi bentuk pembiayaan, terutama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Seperti saat ini kita punya banyak banget program-program menarik untuk pembiayaan, dari mulai tenor yang lebih panjang, kemudian bunga yang lebih ringan, ataupun DP yang lebih kecil. Bahkan kami punya program untuk melakukan cuti bayar. Jadi memang banyak sekali yang kami berusaha lakukan supaya konsumen itu bisa menemukan pembiayaan yang paling cocok dengan karakter mereka sendiri. Impact-nya ada dua ya sebenarnya di dalam bisnis otomotif. Yang pertama kan para pelaku usaha itu sudah menggunakan dana perbankan. Tentunya kenaikan suku bunga perbankan tadi juga pasti berpengaruh terhadap biaya modal mereka ya. Yang kedua di sektor kita sendiri, karena sebagian customer itu melakukan pembelian secara kredit, kenaikan suku bunga pasti juga berdampak terhadap nilai angsuran yang harus dibayarkan. Tapi kami dengan disupport oleh ATPR dari Tata Motor membuat paket-paket yang tentunya bisa membantu meringankan apa yang menjadi harapan dari customer. Itu yang kita lakukan. Sebenarnya kalau dilihat tantangan pasti datang selalu ya, tidak hanya dari segi makro tapi juga tentu saja ada beberapa dari segi yang lainnya. Tapi kami yakin dengan berbagai proses pembiayaan ataupun juga dengan modifikasi jenis-jenis kemudahan yang bisa diberikan untuk konsumen, terutama dengan produk yang menarik, tentunya ini bisa membuat Hyundai tetap mempertahankan volumenya, terutama di tahun 2023 nanti. Ya kalau suku bunganya naik terus pasti akan punya efek yang signifikan pasti, karena
50-60% customer itu melakukan pembelian kendaraan adalah secara kredit. Kalau bunganya naik ya otomatis angsurannya naik, pasti daya belinya kan jadi terganggu. Oke, basically sebenarnya regulasi memang dibuat bermacam-macam ya, terutama itu untuk melakukan proteksi juga bagi si pembiayaan itu sendiri. Kalau dari segi kami tentu saja kami tetap berusaha untuk memberikan kemudahan-kemudahan fasilitas kepada konsumen sehingga mereka bisa melakukan banyak sekali modifikasi untuk memiliki kendaraan Hyundai. Jadi walaupun memang mungkin ada pengetatan regulasi and so on, kami tentunya menghargai hal tersebut, tapi kami pun juga berusaha untuk memudahkan konsumen tetap bisa memiliki Hyundai. Jadi makanya kenapa kami punya banyak fasilitas lainnya pembiayaan, bahkan sampai tenor yang dipanjangkan sampai 7 tahun. Dan itu terus terang tentunya untuk memberikan kemudahan kepada konsumen supaya juga bisa tetap memiliki kendaraan Hyundai. Pasti akan berpengaruh ya, karena apa? Karena sebagian customer itu kan punya track record ya, record yang pernah melakukan pembelian kredit. Nah, kalau pihak asosiasi melakukan pengetatan, pasti yang tersaring atau terfilter menjadi lebih sedikit berkurang kan. Jadi pasti efek terhadap tingkat penjualan kendaraan pasti akan berdampak. Bervariasi sekali karena sangat tergantung dengan jenis kendaraan sebenarnya. Jadi kalau di Hyundai itu kan kami punya berbagai tipe segmen ya. Misalnya kayak kalau kereta dan Stargazer bisa dibilang memang 65% kepemilikan tuh justru melalui proses financing. Jadi pembiayaan ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ke mobil yang mungkin lebih segmennya di atas seperti kendaraan Ioniq 5 atau Palisade, itu bisa dibilang cash dan financingnya tuh mungkin masih cukup berimbang kayak 50-50. Perbandingannya secara nasional pembelian cash sama kredit, yang kredit kurang lebih sekitar 60-70% kalau secara nasional. Kalau di Jakarta pembelian kreditnya antara 50-60%. Kalau produsen di tanah air saat ini sih sebenarnya kita untuk di tipe seperti Avanza, Innova yang baru, ini isu itu bukan menjadi isu yang hangat lagi, tapi kalau secara global mungkin masih ya, tapi di dalam negeri sendiri bukan menjadi isu yang cukup besar ya. Kalau stimulus sebenarnya pasti banyak sekali, dari mulai relaksasi pajak, kemudian juga BBM dan item-item lainnya. Terus terang yang penting justru saat ini adalah tentunya stabilitas ya, dan otomatis juga interest rate yang juga stabil sehingga memungkinkan konsumen untuk melakukan pemilihan dengan tanpa menunggu-nunggu. Karena kalau nggak nanti kita jadi penasaran, konsumen gini, oh siapa tahu bulan depan bunganya turun. Gitu. Tapi memang kalau dari sisi kami yang penting adalah untuk memberikan fasilitas-fasilitas dan juga modifikasi-modifikasi untuk pembiayaan yang lebih beragam. Kalau harapan kami sih tentunya pemerintah memberikan stimulus ya untuk industri otomotif ini, karena industri otomotif ini kan efeknya kan sangat besar ya, sangat besar. Nah, kalau tahun lalu kita diberikan stimulus dengan subsidi PPNBM, ya. Nah harapannya tentunya di tahun ini pemerintah juga bisa memberikan stimulus-stimulus khusus yang bisa membantu menggerakkan, kalaupun tidak lari ya paling tidak pertumbuhan yang bisa tumbuh di industri otomotif ini. Nah tentunya pemerintah juga pasti sudah punya strategi lah, kira-kira stimulus apa yang akan diberikan di tengah situasi yang ada ini, karena tetap ekonomi Indonesia ini kan salah satunya ditopang oleh industri otomotif. Proses leasing ini kan ketat, katanya diperketat gara-gara BI checkingnya juga diperlama, ini bagaimana sih sebetulnya? Diperketat itu dalam artian datanya itu pasti kita akan lebih cek lagi sih, maksudnya dari BI checkingnya, jadi benar-benar akan lebih diperketat aja karena takut maksudnya ada customer bermasalah atau gimana gitu kan, jadi
yang data bermasalah pokoknya kita lebih disaring lagi lah intinya gitu. Biasanya sih untuk proses leasing cepet ya, paling 3 hari sampai 4 hari gitu. Cuman untuk datanya akan lebih di detail aja sih, lebih diperketat lagi lah itu. Pengecekannya maksudnya KTP, NPWP, kartu keluarga, rekening koran atau rekening tabungan 3 bulan terakhir, terus sama PBB paling. Suku bunga sudah naik ya, ini apakah berpengaruh ke cicilan? Untuk sementara ini sih suku bunga memang sudah naik, tapi untuk kecicilannya dia belum berpengaruh sih. Cuman akan berpengaruh nanti 4 bulan ke depan mungkin. Otomatis kalau suku bunganya naik itu pasti cicilannya juga akan naik sih, cuman paling ya nggak terlalu berpengaruh sih. Target penjualan kita sih kalau misalkan nanti ada resesi itu pastinya akan naik ya target kita ya. Itu pasti kalau misalkan di sini itu paling di 30% sampai 40% target kita. Kalau kita sendiri sebagai marketing, aku sih harapannya sih itu ada program dari pemerintah lagi ya, seperti PPNBM atau dari industri keuangan yang bisa menopang industri otomotif, kayak seperti DP ringan atau yang DP 0% yang mungkin udah ada rencana tapi belum terrealisasikan juga sih sampai sekarang gitu. Penjualan kendaraan retail di bulan Oktober ini pun menurun sebesar 6% apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. APPI pun merevisi proyeksi penjualan kendaraan mereka dari sebelumnya 8% di tahun 2022 menjadi 5-6% di tahun 2023. Upaya terus dilakukan untuk industri otomotif Indonesia agar terus berkembang meski ditekan berbagai pelemahan. Ayo Otomania, nah kita kan sudah dengar dari pelaku industri terkait dengan pengetatan leasing. Tapi kira-kira apa ya kata warga soal ini? Saya akan cari dan wawancara sobat otomotif, tapi sebelumnya saya akan ganti kostum dulu. Nah, kalau kayak gini udah cocok untuk berburu para sobat Otomania, terutama yang lagi galau soal leasing kendaraan mereka. Ayo ikuti saya. Oke, saya lihat nih ada sobat Otomania yang lagi duduk-duduk sendirian aja nih. Kita samperin yuk. Halo sobat Otomania. Halo, Bapak namanya siapa, Pak? Pak Upi Supriyadi. Iya. Pak, udah tahu belum sih kalau misalnya syarat leasing ini makin diperketat? Untuk sekarang ini kayaknya belum ya. Untuk persyaratan leasing diperketat itu dari pemerintah. Kalau tanggapannya gimana? Ya menurut saya kalau memang persyaratan untuk leasing khususnya kendaraan roda 4 kalau memang dipersulit akan tidak memudahkan customer itu sendiri, apalagi dengan persyaratan yang ribet itu kan. Jadi mungkin menurut saya ya tolong pemerintah itu dikaji ulang kembali untuk persyaratan, ya contohnya untuk leasing kendaraan roda 4 ini. Artinya kendaraan roda 4 itu sudah sebagai kebutuhan pokok ya, karena mengingat zaman yang modern, kebutuhan lebih banyak, kendaraan roda 4 pun dibutuhkan. Menurut saya ya pemerintah harus memberikan yang terbaik untuk warganya itu sendiri. Baik, tapi kalau sekarang Bapak nih punya leasing nggak? Alhamdulillah untuk sekarang ini saya untuk hubungan sama leasing sudah beres dari tahun 2016. Tapi menurut saya untuk kedepannya ya mungkin agar dipermudah saja untuk persyaratan pengajuan leasing terutama untuk roda 4-nya, Mbak. Tapi seandainya nih Bapak akan mau melising kendaraan baik itu mobil ataupun motor, ini menurut Bapak gimana? Apakah kira-kira nanti bayarnya di era sulit seperti ini bayarnya masih akan lancar seperti dulu? Menurut saya untuk di era sekarang ini untuk pengajuan leasing kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 memang sangat diperlukan sekali oleh masyarakat. Untuk pembayarannya juga menurut saya juga agak sulit ya dengan keadaan ekonomi yang seperti ini. Tapi dengan kita niat yang baik dengan leasing ya insya Allah akan bisa. Tapi ya itu tujuannya
agar pemerintah itu tidak mempersulit persyaratan-persyaratan perlisingan. Baik Pak, nah sebenarnya kalau misalnya seandainya nanti Bapak leasing dan ternyata sulit nih untuk mengangsur gitu per bulannya, Bapak kepikiran nggak sih untuk minjem ke pinjaman online atau pinjol-pinjol gitu? Menurut saya, untuk saya pribadi sih tidak terpikir ya untuk kalau nantinya misalnya untuk pembayarannya agak sulit untuk mengajukan ke perkreditan, contohnya seperti pinjol, itu akan menjerat dirinya sendiri. Menurut saya tidak bagus juga. Tapi menurut saya kalau orang sudah niat untuk mengajukan perkreditan, mungkin orang tersebut akan mempersiapkan, apalagi kan sekarang mah kita mengandalkan gaji per bulan ya, mungkin akan dipersiapkan, itu aja. Berarti cara lain Bapak nih kalau nggak minjem pinjol, Bapak siapkan aja untuk bayar angsuran per bulannya gitu, atau ada cara-cara lain lagi nih Pak? Betul, karena menurut saya memang kalau kita sudah mengajukan perkreditan melalui leasing, ya kita harus mempersiapkan, ya contohnya pembayaran per bulannya. Karena kalau kita tertunggak 1 atau sampai 2 bulan akan ditarik kendaraan atau unit kita sendiri. Oleh karena itu ya kita harus mempersiapkan. Ya makanya kan untuk pengajuan ke leasing itu kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Contohnya ya untuk masalah upah yang kita terima kita harus memperhitungkan. Mungkin itu. Terima kasih banyak Pak Umpi. Nah tadi kan sudah dapat sobat otomotif yang ternyata concern juga terkait adanya pengetatan leasing. Sekarang kita tanya-tanya sobat otomotif lainnya yuk. Nah ini ada Mas yang lagi jalan nih. Halo Mas, sobat otomotifnya namanya siapa nih? Ivan. Ya. Mas Ivan sekarang udah tahu belum sih kalau syarat leasing mobil atau kendaraan lain itu diperketat? Sempet denger sih, emang bener jadi ya diperketat ya? Betul, pengetatan ini tetap terjadi dilakukan oleh sejumlah dealer karena Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga dan untuk menghindari kredit macet. Nah, tanggapannya gimana? Aduh, padahal saya baru aja nih mau ngambil mobil dengan cicilan gitu. Tapi paling ya tunda dulu deh kalau emang bener beritanya ya. Kayak gitu sih. Oke, jadi sekarang nih Otomannya belum sama sekali punya leasing ya? Iya, belum. Baru mau sih, cuman dapat info ini. Tadinya sih udah denger-denger, cuman ternyata emang ada konfirmasi ya. Emang ada pengetatan gitu ya untuk syarat-syarat dari leasing ya. Oke, baik. Nah, kalau seandainya nanti jadi untuk leasing, nanti di era yang serba sulit sekarang ini kira-kira bayarnya akan gimana tuh Mas angsurannya? Paling sih saya saving money lebih banyak sih ya buat apa ya, down payment-nya gitu. Biar cicilannya mungkin lebih kecil, suku bunganya juga jadi tidak terlalu besar sih. Kayak gitu sih paling, nyisihin buat nabung beli mobil lebih banyak lah gitu. Nah, terus kalau misalnya seandainya nanti tiba-tiba benar-betul sulit untuk mengangsur, apakah kepikiran untuk pinjam melalui pinjaman online? Kayaknya enggak deh kalau itu, soalnya jadi 2 kali nyicil lah. Soalnya kan bunganya gede banget kan kalau melalui pinjaman online sih, kayak gitu sih. Jadi cara lainnya Masnya selain pinjaman online apa nih? Ya itu tadi palingan saya menabung agak lebih banyak gitu, atau kalau emang ada rezeki lebih juga, kalau bisa mau beli mobil second cash kayak gitu sih. Nah Sobat Otomotif, tadi kita sudah dengar pendapat dari para otomania terkait adanya syarat leasing yang diperketat. Sekarang ayo tanya lagi ke salah satu otomani yang saya temui. Ayo ikuti saya. Halo Sobat Otomotif, siapa namanya nih? Nama saya Bilal. Oke, Mas Bilal udah tahu belum sih kalau misalnya sekarang syarat untuk leasing kendaraan tuh semakin diperketat? Iya, sudah tahu saya. Karena untuk pengajuannya itu sangat ribet. Iya. Tanggapannya gimana menurut Mas Bilal? Saya minta untuk dealer-dealer resmi ya sekitar Jakarta khususnya itu mohon dipermudah lagi dah. Tapi sebelumnya udah pernah belum sih leasing kendaraan? Saya baru mau coba karena saya mencoba itu agak ribet. Jadi saya berpikir lagi karena maaf ya uangnya juga kurang. Jadi saya buat cicilan itu agak susah.
Oke, jadi emang di era sekarang kan memang lagi sulit. Itu kira-kira pun nanti dikabulkan permohonan leasingnya, apa yang akan Otomania lakukan? Untuk apanya nih? Oh, untuk cicilannya. Saya sih akan menabung ya, biar kedepannya itu lebih gampang. Situ aja sih. Kalau memang masih sulit sekali untuk bayar angsurannya, apakah akan terpikir untuk pinjam ke pinjaman online? Ada sih, pengen ke pinjaman online biar lebih mudah lagi untuk angsurannya. Kalau ada cara lainnya nggak menurut Otomania selain pinjol? Paling ya satu-satunya ya menabung. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ya Sobat Otomotif, ternyata setelah berbincang-bincang dengan para Otomania tadi diketahui bahwa masih banyak yang belum mengetahui bahwa cicilan kredit untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ini diperketat. APPI pun menyebutkan bahwa pengetatan ini karena tingginya suku bunga Bank Indonesia saat ini serta untuk meminimalisir adanya kredit macet akibat debitur yang kesulitan untuk membayar angsuran per bulannya di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit saat ini. Sedangkan menurut para Otomania ini bahwa mereka lebih memilih apabila nantinya akan mengajukan proses leasing, mereka lebih memilih untuk menggunakan tabungan mereka atau savings dibandingkan untuk meminjam dari pinjaman online. Demikian dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Indra, CNBC Indonesia, Beyond Business.